I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Mauntu. Saya dari kelas A6 semester 1 dengan NIM 2214201169, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Fandrikalo Escape MKes. Di sini saya akan membahas materi tentang teori keperawatan dan konsep berubah. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori adalah prinsip umum yang kredibel secara ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena. Menurut Erwan dan Dva, menjelaskan teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian, karena dari teori-teori yang ada, peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis penelitian. Sifat dan tujuan teori menurut Abraham Kapian, sifat dan tujuan teori bukan semata-mata untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan serta merepresentasikan fakta tersebut. Karenanya teori yang baik adalah teori yang konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bila sebaliknya, maka teori demikian tergolong teori semu. Teori keperawatan adalah kesatuan konsep-konsep dan asumsi-asumsi yang tersusun secara sistematis yang menjelaskan fenomena tentang asuhan keperawatan sebagai usaha menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Pernyataan terstruktur dan sistematis yang dapat menjelaskan suatu fenomena, memprediksi dan sekaligus mengontrol terkait dengan variabel-variabel dari disiplin ilmu keperawatan. Teori Virginia Henderson menyatakan bahwa teori keperawatan ini mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Peran teori keperawatan. Teori keperawatan berperan dalam membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain dan bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, memperkirakan, dan mengontrol hasil asuhan atau pelayanan keperawatan yang dilakukan. Karakteristik teori keperawatan. Teori keperawatan digunakan untuk menyusun suatu model yang berhubungan dengan konsep keperawatan. Karakteristik teori keperawatan. Teori keperawatan mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal-hal nyata dalam keperawatan sehingga teori keperawatan didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di alam. Konsep berubah. Menurut Atkinson, berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Menurut Broughton, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Menurut Sullivan and Decker, perubahan adalah proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Sifat perubahan menurut Lacaster 1982. Yang pertama, berkembang. Perubahan mengikuti proses perkembangan yang ada dimulai dari keadaan
yang paling dasar ke keadaan yang paling optimal atau matang. Spontan terjadi karena kejadian yang bersifat alamiah di luar kehendak manusia, tidak dapat diramaikan atau diprediksi perubahan keadaan. Direncanakan untuk dilakukan bagi individu, kelompok atau masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih maju atau tingkat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tahap dalam perubahan yang pertama, persiapan kesadaran akan pentingnya perubahan, misalnya dilakukan dengan berceramah, pertemuan atau komunikasi intens. Yang kedua, penerimaan berupa pemahaman, misal negatifnya yaitu penolakan terhadap perubahan, terus positifnya yaitu penerima terhadap perubahan. Yang ketiga, komitmen, instalasi, adopsi, institusionalisasi, dan internalisasi. Teori-teori perubahan. Ada 5 teori, yaitu yang pertama teori Kurt Lewin, kedua teori Rogers, ketiga teori Reading, keempat teori Lippitt, kelima teori Havelock, keenam teori Spradley. Teori Kurt Lewin, ada 3 hal dalam teori Kurt Lewin. Yang pertama, tahap pencairan, memiliki motivasi untuk berubah dari keadaan semula, merubah setiap keseimbangan yang ada, perlu menyiapkan diri dan siap untuk berubah. Yang kedua, tahap bergerak, adanya suatu pergerakan ke arah yang baru dapat terjadi apabila seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Yang ketiga, tahap pembekuan, mempertahankan hasil perubahan. Teori Rogers, perubahan harus mempunyai keuntungan yang berhubungan. Perubahan harta sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan tidak bertentangan. Kompleksitas dapat dibagi dan dapat dikomunikasikan. Teori Reading, menurut Reading sedikitnya ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer sebelum melakukan perubahan, yaitu ada perubahan yang akan dilakukannya, apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan itu dibuat, bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan, dan bagaimana kelanjutan pelaksanaannya. Teori Lippitt mengungkapkan 7 hal yang harus diperhatikan oleh manajer dalam sebuah perubahan, yaitu pertama, mendiagnosis masalah, mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah, mengkaji motivasi dan sumber-sumber agen, menyeleksi objek aktif, memilih peran yang sesuai untuk berubah, dan mempertahankan perubahan, yaitu perubahan diperluas, dan terakhir mengakhiri hubungan saling membantu. Teori Havelock, teori ini merupakan modifikasi dari teori Lewin dengan menekankan perencanaan yang akan mempengaruhi perubahan. Ada 6 tahap sebagai perubahan menurut Havelock. Yang pertama, membangun suatu hubungan, mendiagnosis masalah, mendapatkan sumber-sumber yang berhubungan, memilih jalan keluar, meningkatkan penerimaan, stabilisasi, dan perbaikan diri sendiri. Teori Spradley, langkah dasar dan model Spradley. Yang pertama, mengenali gejala, mendiagnosis masalah, menganalisa jalan keluar, memilih perubahan, merencanakan perubahan, melaksanakan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan terakhir menstabilkan perubahan. Perencanaan dan pelaksanaan perubahan menurut Krohn dalam Kosir. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan disarankan 7 pertanyaan harus dijawab. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, mungkinkah. Perawat sebagai pembaharu harus menyadari kebutuhan sosial, berorientasi pada masyarakat dan kompeten dalam hubungan interpersonal. Pembaharu juga harus memahami sikap dan perilakunya, bagaimana ia menjalin kerjasama dengan orang lain, dan bagaimana perasaannya terhadap perubahan tersebut. Sikap efektif perawat dalam perubahan mudah ditemui oleh mereka yang terlibat dalam proses berubah, dapat dipercaya oleh mereka yang terlibat, jujur dan tegas dalam menetapkan tujuan, perencanaan, dan dalam mengatasi masalah, selalu melihat tujuan dengan jelas, menetapkan tanggung jawab dari mereka yang terlibat, dan terakhir menjadi pendengar yang baik.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.